Kembali di Kompas Siang, Saudara, bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akhirnya mengungkapkan ingin meminang putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden. Dan langkah politik Gibran bisa mulus bila uji materi dikabulkan sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan depan. Sebelum deklarasi cawapres, apakah yang menunggu putusan MK, Pak? Iya. Pak, apakah tidak dirasa terlalu mudah, Pak Gibran sebagai cawapres, Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu. Prabowo akhirnya terang-terangan menyatakan niatnya meminang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi pasangannya di pemilihan presiden 2024. Langkah ini mulus bila Senin pekan depan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi batas usia minimum Capres-Cawapres di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Batas usia Capres-Cawapres yang digugat ada di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal itu, batas usia minimum Capres-Cawapres 2024 adalah 40 tahun. Sementara di gugatan menjadi 35 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Klausul pernah menjadi kepala daerah ini diajukan Partai Garuda dan 5 kepala daerah. Selain Garuda, ada Partai Solidaritas Indonesia yang juga menggugat pasal tersebut. PSI adalah partai yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi atau adik Gibran. Gibran, putra sulung Jokowi, adalah wali kota Solo yang pada 2023 berusia 35 tahun. Kepastian putusan dibacakan hakim sudah ditegaskan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Betul, agenda putusan batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober. Insya Allah, semua hakim konstitusi hadir, kata Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Gibran tak pernah menolak diusung jadi bakal cawapres Prabowo. Bahkan saat ditawarkan langsung oleh Prabowo. Yang senantiasa jadi alasan Gibran adalah usianya belum pas masuk kontes pemilihan presiden 2024. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima? Kan tidak cukup. Bila uji materi berhasil, Komisi Pemilihan Umum sudah siap merevisi peraturan KPU tentang batas usia Capres-Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya tak cuma mahkamah yang bisa mengganjal lamaran Prabowo ke Gibran, tapi juga restu Presiden Joko Widodo. Ini kaitannya dengan Jokowi yang adalah kader PDI Perjuangan dan Gibran yang adalah juga kader PDI Perjuangan. Keduanya maju karir politiknya dengan bendera PDI Perjuangan. Namun bila terjadi Gibran menjadi pasangan Prabowo, maka Gibran keluar dari PDI Perjuangan. Karena partai berlogo banteng itu sudah punya bakal capres sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Di jajak pendapat sejumlah lembaga survei sementara, selisih elektabilitas Ganjar dan Prabowo hanya terbaut 2-3% saja. Tim Liputan, Kompas TV.